Bawa Pak, itu Pak arah Nandar, kita. ini ada pertanyaan izin. Silakan. Ini saya pikir mewakili pertanyaan para peserta ini. Jadi kalau misalnya kita cerita ada jatah tanda petik kurang lebih 30 sampai 40 per Coffee Indonesian House di sana gitu. Komposisinya itu sebenarnya 30 itu cocoknya siapa saja gitu. Apa dari roasternya juga bisa masuk, kopi karakter seperti apa itu mungkin mohon masukan juga dari Pak Anton, Pak Jamil atau juga mungkin dari Pak Salim gitu. Jadi yang 30 itu komposisi siapa sih pasukan perang kita yang akan berangkat ke sana itu? Siapa saja? Saya pikir kita harus set itu gitu loh. Ya, kalau sorry dari saya dulu mungkin nanti saya tambahin dari minta dari teman-teman ya. Kalau dari saya waktu sebelum Kang Ruli masuk itu bantu dan thank you banget Kang Ruli. Sederhananya tuh gini waktu itu. Kalau 30 brand kita bisa turn around every day itu beda fokus, beda cerita di ruangan dan di itu bisa jadi ya waktu kerja satu bulan cuma 20 hari, 25 hari, 22 hari. Tapi working days kalender day adalah 30. Kita berpikirnya satu hari kita bisa bercerita 3 brand atau 3 perusahaan. Jadi rencananya itu begitu. Rencana sebelum pandemi yang waktu itu ada agak. Jadi kita susun waktu itu planning coffee adalah setiap hari kita memberikan sampling coffee, tapi ada sampling of the day. Jadi teman-teman barisan cerita, hari ini gua punya sampel kopi gayo loh Pak. Ayo, Anda mau coba nggak? Besok saya mau ngomong tentang Preanger loh, Pak. 3 hari lagi saya ngomong tentang Toraja loh. Dan kita perlu, udah itu yang memang mengerti dia menceritakan. Itu yang kami arahkan kenapa 30 gitu loh. Jadi rasanya kalau lebih banyak dari itu maksimum 40, itu kapan mau diputar nih cerita kan? Kapan mau diputar ceritanya? Kecuali kalender ya. tambah ruangan ya Kang Ruli ya, misalnya di betul. bulan ini fokus di Mauritius, yang ini sebaliknya di Nairobi berbeda, which is kita sekarang di dalam proses itu yang surprisingly ya mungkin agak bisa ngomong tahun lalu kita bicara apa bro, lu ingat kan ya? Kemudian kita sekarang udah duduk, udah bicara 2-3 tempat gak? Nah itu loh, jadi arahnya ke situ ke bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita kopi itu, nah si temen anak-anak muda yang menjadi frontliner ini itu yang menjadi benar-benar brand ambassador, dia ngomong. Kemudian teman-teman industri pariwisata pun masuk. Saya mau ngomong praktisnya begini deh. Indonesia tuh kopinya kan pertaniannya mikrolot. Harusnya si teman-teman ini bercerita nih. Ini siapa nih? Siapa di sini saya sebut lah misalnya si Dito. Haura nih, Haura Coffee nih. Dia Haura mau Coffee lah. quality season bentar lagi. Haura Coffee itu bentar lagi panen tuh. ada Kopi kuning. kebunnya di mana? Di Tasik. Ketinggian segini. 4 bulan lagi Garut, mau panen siap. loh. Panennya cuma 200 kilo. Spesial. Kepandaian loh. Anda mau datang nggak? Nano aja nggak masalah, 40 kilo ayo. Cuma mau datang nggak? Ya. Kita mau kejar, makanya kita perlu Indonesian House tempat. Jadi ketika mereka memang datang ke Pepandayan dan orang itu cuma dari 200 kilo ya cuma 20 orang, masing-masing cuma bawa 2 kilo, the branding is run. Di sana banyak orang Indonesia nggak Pak ya? Hah? Banyak orang Indonesia nggak di sana? Di kalau Mauritius banyak Pak, tapi sorry saya di situ agak nggak terlalu ini. I want to branding not to Indonesian karena beberapa pergerakan ekspor memang ke arahnya ke ekspatriat Indonesia, which is secara statistik ekspatriat Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Ya, kalau kita lihat importir produk Cina di Indonesia itu ya, itu 80% orang Cina memang gitu. Nah, saya beberapa kali berbicara dengan ini Pak. Kalau kita bicara ini karakter bangsa, karakter suku, bukan karakter bangsa lah. Di kesempatan lain di Karim kita berbicara bangsa Melayu itu Indonesia, Malaysia. Itu adalah bangsa migrasinya paling rendah di dunia, to be honest. Karena tanah kita makmur Pak. Kemudian tidak terjadi perang yang gimana-gimana besar-besar banget, nggak ada masaker yang habis-habisan. Saya orang Padang, orang Minang ngomong merantau kemana sih, mohon maaf aja. Beda dengan bangsa gue yang kemana-mana, Cina yang ada di mana-mana, India di mana-mana. So we have to check our troops. Pasukan kita nggak di situ. Pasukan kita kalau mengandalkan orang Indonesia yang di luar untuk membeli,
Marketnya kecil, Pak. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya mungkin pantau. Bukan membeli sebagai konsumen loh, Pak. Hah? Bukan membeli sebagai konsumen maksud saya. Sebagai importir. Betul. Nah, boro-boro importir. Mohon maaf. Mereka pun di luar bukan pada posisi dagang. Ini. Tapi kalau ketemu, alhamdulillah ya, bukan kita ketemu, tapi rasanya kayak kecil. Jadi kalau kita menyusun marketing strategi dengan mengadakan gitu, Pak Jamil, orangnya nggak banyak, Pak Jamil. Saya harus jujur, saya lihat orangnya nggak banyak. Orangnya nggak banyak. Saya dulu aktif ekspor 3 tahun itu, saya menghabiskan 2 buku paspor. I really know that. Kalau orang Indonesia itu di luar malah, mohon maaf, tidak mengaku orang Indonesia. Tapi Pak Nandar gitu, ini konteksnya tentang diaspora kan. Nah, kami lagi berusaha nih di Unpad ini, sekarang berusaha pendataan alumni, dan mungkin perguruan tinggi lain juga sama, dan kemudian nanti program mungkin lari ke diaspora. Sebetulnya sedikit orang tapi high quality itu juga lebih bagus ya Pak Jamil ya. Ya benar Pak, benar. Ya jadi saya baca Pak Jamil terus terang apa yang kita di kampus di Unpad ada Kang Aos segala macam di sini itu betul terjadi perubahan. Tapi apa yang terjadi? Saya bicara 2 tahun 3 tahun ini terjadi perubahan drastis di the way Indonesian do the on the world gitu ya. Tapi tahun lalu enggak, 10 tahun lalu enggak. Kalau mau contoh di bangsa lain Filipina ya. Filipina itu di Dubai kebanyakan admin dan teknisi itu Filipin. Ada satu teman GM orang Arab mengeluh aja, aduh saya butuh pegawai satu lagi nih. Itu 3 orang Filipinnya datang, sir ini CV teman saya. 15 menit. India, saya pertama pegang ekspor tuh Dubai Pak. Jadi saya deketin India, dan Indianya India kerela. Karena kohesinya, itu kekuatan pertemanannya kuat banget. Jadi kalau kita berbicara ekspor mengandalkan diaspora, kembali yang seperti Pak Jamil sampaikan tadi, we are far di belakang Cina, di belakang India, di belakang Filipina, di belakang Uzbekistan. Kekuatannya. Pak Nandar, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi tadi kita cerita tentang kalender ya, kalender bulanan, kalender harian di sana. Nah sekarang mohon info dari Pak Jamil, mungkin teman-teman dari Dekopik, kita juga punya kalender quality season kan. Nah ini kan misal kalender ini disinergikan kan asik itu Pak. Kalender quality itu apa itu Pak? Saya belum tahu. Pak Jamil. Kita bicara tentang mikro, kita bicara tentang nano. Nah, mungkin ada informasi dari beberapa teman nih, mau dari mana lah, dari Gayo, dari Preanger, dari Garut, dari Cianjur, dari apa pada saat mereka peak quality gitu. Mengenai taste. Iya, taste atau apa. Kita kan waktu itu pernah juri itu ya, waktu itu sertifikasi kita baru apa? Gold, medal, bronze seperti itu Pak Jamil. Jadi kalau di Dekopi atau di CLI kita endorse lagi program seperti itu, kita akan temukan kan karakter itu, dan kemudian itu yang kita sounding ke sana. Ya, teman-teman di hulu itu ya, di produsen itu dia juga mengenali itu bagaimana karakternya gitu, karakter dari produknya itu gitu ya. Cita rasanya, parameter cita rasanya itu bisa kita apa ya, narasikan lah begitu kalau itu diperlukan. Ya, perlu narasi Pak. Maksudnya mau diekspor saya belum terlupa. Maksudnya kalender tuh tiap misalnya si Papandayan itu bulan Februari bagusnya begitu Pak maksudnya. Ya, betul. Oh ada itunya ya Kang Ruli ya. Ada. Pak. Jadi kalau saya base-nya awalnya di teh ya Pak ya. Kalau di teh itu ada quality season. Nah di kopi juga sebetulnya menurut saya memang harusnya ada gitu. Karena kan season tiap daerah tiap ini beda gitu loh Pak. Dulu setahu saya nih Pak, wawancara dengan para orang tua nih, terutama yang di daerah Cianjur dan Sukabumi itu ada khusus Pak. Bahkan ada satu daerah di Sukabumi itu Ciengang namanya, itu memang orang Belandanya datang khusus ke sana pada saat panen tertentu. Bulannya khusus. Iya. Khusus Pak, ada betul Pak. Pak Kang Acep bisa cerita dikit Kang Acep? Iya boleh Pak. Kang Acep nih. Ya, saya alhamdulillah udah kurang lebih 5 tahun lah Pak mempelajari bahkan dari awal penanaman. Nah, yang dengan pengolahan sederhana saja, alhamdulillah respon dari para buyer, responnya itu mereka udah
menyatakan ya 60% udah didapat gitu. 30% lagi tinggal di roasting gitu. Jadi alhamdulillah untuk dijamin gitu Pak. Memang itu ada quality season, memang ada. Yang di sini saja yang saya pelajari itu sekitar bulan Juli Agustus itu. Gitu Pak. Pak Memang Acep, ini ada sebelum itu. quality aja harganya udah di atas 1 juta, Pak. Berarti kalau Sebelum di quality season itu harga naik ya? Iya, sebelum quality aja udah di atas 1 juta jualan Pak Acep ini. Apa yang membuat buyer melihat pas quality itu? Memang beda kualitasnya di mana, maaf? Kang Acep, bedanya di mana? Di rasa atau di pengolahan Karakter. halo? di rasa Pak. Buyer biasanya melihatnya dari cita rasa, Pak. Mulai dari Maksud saya, poin saya gini, kan maksudnya cita rasa itu kan kebunnya sama nih. Apa yang kalau quality misalnya katakanlah kualitinya bagus di bulan Juli, apa yang membedakan di panen bulan Juli dengan di panen bulan Desember? Itu kan kualitas buahnya sendiri beda gitu Pak. Kualitas kualitas kadar air gitu. Kadar air, kadar gula segala macam. Banyak faktor gitu Pak. Banyak faktor sehingga kita kan bisa mengukur kadar gula tertinggi, bahkan jam panen saja, jam panen itu kan kita bisa ukur berapa panen, jam berapa Pak yang optimal untuk mendapatkan kualitas terbaik gitu Pak. Nah, dan ini itu kita bisa drive buat cerita Pak Nandar ke sana. Itu poin saya. Itu poin saya karena hal seperti itu tidak akan cukup Anda taruh di belakang packaging. Itu maksud saya. Saya bahkan ada. Itu yang kenapa kita perlu Indonesian House, karena itu yang kita bisa, Pak Jamil, itu yang kita bisa deliver the message. Kita punya kalender. Itu ini kalau Papandayan punya Kang Acep Juli, punya si ini itu. So itu yang kami lagi kerjakan terus terang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian kalau ini kembali, kalau kita berangkat tidak bareng-bareng sendiri-sendiri, kapan Anda bisa deliver ini semua? Akhirnya kita bertarung pada harga cherry lagi kan, dry cherry gitu kan, bin. Saya itu dulu ya udah kita. Sorry saya agak melanjut. Saya selalu hormat kalau ada Pak Anto. Pak Anto kan lama di luar. Bisa ada sedikit nih Pak, ini terutama Afrika dari tahun 95 Bapak di situ. Apa Pak bedanya sekarang terhadap produk Indonesia? Waduh. Oke, terima kasih Pak Nandar. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Asianto Sinambela, background saya dari Kementerian Luar Negeri. Terakhir konjen di Marseille dan San Francisco. My first assignment was Nairobi, Pak. Jadi I know exactly mengenai potensi pasar Afrika untuk produk-produk Indonesia. Khusus untuk komoditi seperti kopi, yang saya amati sebenarnya Afrika itu butuh dalam kemasan kecil yang instan atau ready to drink. Nah, waktu saya di sana dulu Pak, mereka itu minta misalnya, ini saya cerita tahun 95 waktu saya di sana Pak ya, rinso Pak. Mereka minta rinso yang kemasan kecil, yang 100 gram. Demikian juga sabun colek. Nah, kebetulan di Afrika waktu itu sulit sekali untuk mencari itu. Nah, kita nggak bisa memenuhi permintaan itu. Kebetulan memang pada saat itu pasar domestik kita tinggi sekali. Jadi khusus untuk kopi, tadi Pak Anton dan Pak Isnar sudah highlight mengenai katakanlah seperti Kopiko, kopi 3-in-1. Nah, ini sebenarnya yang banyak diminati oleh market di Afrika. Khususnya kalau kita lihat dari purchasing power parity-nya, kemampuan daya belinya. Nah, ini salah satu strategi bisnis yang bisa dikembangkan oleh teman-teman. Nah, kalau misalnya selama ini saya di San Francisco dan di Marseille, saya lihat teman-teman kita itu ingin coba terus untuk masuk market Amerika dan Eropa. Yang kita akhirnya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka yang mendikte harga. Mereka yang mintakan harus begini, harus begini. Terakhir itu ada nama rezim baru, Pak. Namanya fair trade. Fair trade artinya benar nggak
kopi Pak Nandar ini dari perkebunan yang petaninya itu sejahtera juga hidupnya. Mereka tuh ada traceability-nya untuk datang ke perkebunan Pak Nandar untuk melihat apakah environmental friendly, apakah buruh yang dipekerjakan di perkebunan itu benar-benar diperhatikan welfare, seperti itulah. Itu dalam bentuk sertifikasi. Artinya tanpa ada fair trade sertifikasi itu akan sulit dijual di market Amerika. Selain dari HACCP tadi Pak, ada beberapa sertifikat jadinya. Demikian juga untuk di Eropa. Nah, saya mau sharing Pak. Selama ini mindset kita itu lebih banyak ekspor green bean atau as it is. Karena memang kita disiasati, maaf kalau saya pakai kata yang blunt. Kalau kita ekspor green bean seperti ke Prancis, ya, yang green bean itu tarif atau biaya masuk, ya tarif impor tarifnya rendah sekali. Tapi once it's roasted dan kemudian dalam bentuk kemasan itu tarif impornya itu akan lebih dari 7,5–8%. Kalau yang green bean di bawah 1%. Karena apa? Mereka butuh green bean untuk mereka roasted dan kemudian sesuaikan dengan market mereka. Jadi ini sebenarnya strategi bisnis, Pak. Dan kemudian di Prancis atau Eropa rata-rata, apalagi di Italia, bisnis kopi itu adalah dimonopoli oleh perusahaan. Jadi kalau Pak Nandar mau buka roasting company kopi Indonesia, itu Pak Nandar harus siapkan dari mulai sourcesnya, cangkirnya, ya, kemudian pengaduknya semua merek Nandar. Jadi sama seperti kafe-kafe yang lain. Kalau kita lihat di sana, ya. Jadi ini sebenarnya salah satu strategi, Pak. Kemudian ada insentif. Kalau misalnya Pak Nandar buka roasting house di Prancis atau beberapa negara itu ada insentif, artinya dipermudah. Nah, sekarang why don't we do what seperti yang dilakukan oleh Vietnam atau Laos? Tadi saya kirim ke Pak Nandar, ada Laos di San Francisco, dia buka roasting house, ya dia ambil kok. Jadi kalau Pak Nandar buka roasting house di Marseille atau ini, kan Pak Nandar tinggal kontak teman-teman terutama UKM, kirim kopi ke sini. Jadi ini akan lebih gampang, Pak, karena biaya masuknya juga kecil. Itu satu. Kedua, mengenai ini, itu bagi orang Prancis itu sudah sama dengan investment atau commercial presence. Jadi Pak Nandar bisa bawa staff Indonesia untuk to run the business. Dan kemudian kalau Pak Nandar mempekerjakan the local people, misalnya 2 orang, itu juga nanti dapat lagi insentif, kemudahan lah seperti ininya. Apalagi buat posisi kita jadi investor gitu ya Pak ya? Jadi investor, Pak. Jadi investor bisa bentuk kerjasama dengan local people seperti Pak Nandar dengan Karim. Ya, misalnya kalau kita ambil untuk skop Afrika, it's necessary. Seperti Pak Anton bilang tadi kan, sudah waktunya bisnis Indonesia go abroad, establish your business there, dan kemudian impor ekspor kita akan rutin. Kalau sekarang saya mau ekspor, saya kan tergantung importer siapa. Tapi kalau Pak Nandar sebagai perpanjangan tangan kita buka toko Indonesia di sana, jual kopi, jual bla bla bla, jual itu akan secara rutin, Pak, seperti yang trading house yang Pak Nandar cerita sekarang. Mungkin ini salah satu terobosan yang perlu kita lakukan, Pak. Terakhir saya di Marseille. Di Marseille itu ada namanya toko non minimarket tapi supermarket lah, milik orang Laos. Dia punya toko itu ada 21, Pak. Kemudian karena besarnya demand-nya, kemudian ya kita tahulah negara teman kita di ASEAN, kapasitasnya dia banyak beli dari Indonesia juga. Barang-barangnya. Apalagi dengan adanya MEA sekarang, jadi dia beli, kalau Pak Nandar lihat tren intra ASEAN ekspor kita, ekspor Indonesia among ASEAN countries itu melonjak tinggi. Tapi mereka reekspor lagi, marginnya mereka yang lebih banyak menikmati. Nah, itu yang sekarang sebenarnya. Nah, sekarang kita ada dengan Australia apa RCEP lagi. Ini lain lagi ceritanya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya potensi kita itu luar biasa. Cuma mindset kita masih ekspor konvensional, belum membentuk suatu commercial presence. Nah, commercial presence itu terus harus di backup lembaga perbankan.
atau financial institution. Hal ini paling gampang sebenarnya LPEI lah kasarnya. Karena memang salah satu Pak tujuan Wanto, kita LPEI janji tuh ke situ tuh berdua ya. Iya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya bisa lebih agresif. Terus terang, produk Indonesia itu lebih banyak dinikmati oleh the third parties. Yes. Nah, ini yang sebenarnya saya nggak rela sebagai diplomat yang kebetulan saya negosiator dulu Pak ya. Jadi seperti saya kata tadi mendampingi Pak Anton dulu waktu FAO gitu kita sidang. Jadi yang saya lihat kita sebenarnya punya potensi ya, tinggal bagaimana kita mengencourage pebisnis kita tentu dengan melibatkan satu unsur-unsur perwakilan Indonesia di luar negeri, apakah ITPC, ataukah ADAC, atau KBRI, yang ada fungsi ekonominya ada 12 jam. Nah, it's up to you guys. Kalau misalnya teman-teman pengusaha menganggap, ITPC kurang ini, laporkan. Because they are paid for you. Pak. Loh, enggak, kita ini sekarang harus seperti itu, Pak. Kita ini sekarang harus seperti itu. Saya tahu sekali bagaimana agresifnya teman-teman Cina, Malaysia. Malaysia waktu saya di Nairobi, dia nggak punya embassy, Pak. Tapi seperti ITPC-nya, Trade Representative Malaysia itu jalan kemana hanya pakai backpack dan sepatu kets. Dia jalan terus, Pak. Are we doing the same business? Are you sitting behind the table or what? Nah, ini Pak, mindset seperti terus terang Pak, kita itu lebih banyak dimanfaat seperti sekarang ini Pak. Ini masih fresh ya, Indonesia, Australia, dan RCEP. If we are not running fast, Kita jadi makan. bukan dimakan Pak. Kita jadi batu loncatan mereka Pak. Batu loncatan. Kita akan jadi batu loncatan mereka Pak. Itu Pak, terutama untuk daging. Itu Pak. Dan dairy products yang kita import a lot. Nah, jadi ini sebenarnya Pak, kita dengan adanya globalisasi perdagangan sekarang ini, ya, kita memang harus bisa berfantasi. If I were blah, 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 what's the scenario, what's the options, what's the consequence? Consequence pasti ada, tapi business as usual itu katakan dengan ekspor konvensional sekarang itu kita harus lebih agresif lagi, Pak. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Nandar ini, mungkin saya dari dulu saya bilang, saya dukung Pak Nandar. I'm behind you to encourage you, to support you, karena apalagi saya udah kenal ini juga dulu kan Pak Yonas Salim saya bilang sebagai konsul kehormatan kita. Jadi karena saya di Afrika Timur itu Pak potensinya luar biasa Pak. Siapa dulu ada yang nyangka Uganda bisa seperti sekarang. Nah, Uganda kita punya kartu as yang bagus Pak. Kita dulu memberikan beasiswa kepada 37 mahasiswa Islam dari mahasiswa Uganda dari Universitas Islam Uganda. 37 dan mereka itu sekarang jadi ininya kita, campaign manager bisa dijadikan campaign manager kita. Nah, ini Pak Jamil nangkep nih. Mantap nih Pak Jamil. Ya kan? Itu 30. Jadi mereka dulu, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Islam Uganda ini dulu kuliah di ngambil S2 di Gajah Mada. Bahkan ada salah satu dari mereka tuh kawin menikah dengan wanita Jogja. Jadi mereka sudah terbiasa dengan gudeg karena di Uganda banyak gudeg, banyak tebu. Jadi mereka juga ada yang sudah bisa masak gudeg dan buka restoran gudeg untuk lokal mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, I'm ready to facilitate information or how we should conduct business with Africa. Afrika itu gampang sekali, Pak. Satu, dia tidak punya non-tarif measures seberat apa yang ada di negara maju. Banyak ISO ini, ISO soto bakso ya Pak? Ya, SPS-nya, sanitary and phytosanitary measures-nya itu enggak seperti ini. Karena memang mereka lagi butuh, Pak. Mereka butuh. Ya, mereka. Dan kemudian produk yang di sana itu bukan produk high tech, Pak. Yang kita sebenarnya itu gampang memproduksinya dan mereka demand-nya ini sekali. Yang penting harganya cocok dan mereka tahu kok kualitas barang Indonesia vis-a-vis produk dari negara lain itu masih jauh lebih diminati produk dari Indonesia. Saya tahu persis itu, Pak. Jadi mungkin itu sekedar sharing saya, Pak Nandar, Bapak Ibu sekalian. Saya senang. Pada WA ke saya nih, kalau Pak Anto ngobrol semuanya jadi semangat. Gitu. Ya. Jadi itu sekedarnya. Tapi arahnya kami di Karim dan kemudian kita ajukan ke Depok. Dari pelaku belum ada yang bicara nih. Ya. Dari pelaku, Pak. Atau dari pelaku dulu sebelum ke saya nih. Siapa nih dari pelaku? Ada Pak George, ada berapa? Dito?
Ini Pak Jos udah nggak sabaran nih pengen ini. Pak Acep kan tadi udah. Pak Jos nih. Pak Jos, Pak Jos ayo Pak mana? Jos mangga. Adanya pelaku pameran kopi, Pak, saya. Eksportir. Gogo kopi nih. Kopi.